Aspo jamaah masjid kaum Cipaganti yang sudah bergabung atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur subuh ini di awal pekan kedua di bulan Juni. Di bulan Juni awal pekan kedua dan di pekan ketiga perjalanan kita di bulan Zulqa'dah. Bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Semoga ini jalan keistiqomahan bagi kita, istiqomah di jalan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan tema kita tentang haji dan kurban. Tema kita lihat bahwa haji itu adalah ibadah muwaqqat makani, ibadah yang ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya. Soal waktu dan tempat ini, haji ini tidak ada rukhsah. Soal waktu dan tempat tidak ada keringanan. Jadi meskipun musim panas, musim dingin, musim perang, musim pandemi sekalipun, waktu dan tempat haji tidak bisa dipindahkan. Kamu hanya memindahkan ke Cipaganti tidak bisa. Jadi tidak ada alasan apapun. Oleh karena itu, karena waktunya terbatas, hanya tanggal 9 Zulhijjah setelah duhur sampai maghrib, waktu untuk wukuf. Waktunya terbatas, tempatnya terbatas, maka orang yang diundang oleh Allah untuk bisa wukuf di Arafah adalah orang yang pantas menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, oleh karena itu kita kembali menemukan sedikitnya ada 4 kemungkinan orang diundang oleh Allah untuk haji. Pertama, diundang untuk dimuliakan. Allah ingin memberikan ridho kepadanya. Maka kita menemukan data-data empiriknya orang berangkat haji dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial ekonominya. Ada pedagang kecil, ada buruh petani, ada tukang pijit keliling, ada pengusaha, ada pejabat, ada penjahat. Dengan segala. Nah, sehingga kita menemukan orang-orang yang mendapat panggilan oleh Allah. Ini Allah sengaja memanggilnya. Tentu isi undangannya berbeda-beda. Dipanggilnya sama, tapi isinya berbeda. Jadi yang pertama diundang untuk dimuliakan. Kemungkinan kedua diundang untuk diingatkan. Yang ketiga diundang untuk mendapatkan peringatan atau teguran. Yang keempat diundang oleh Allah. Wa minad dunubi dunubun la yukaffiruha illa biwukufin bi Arafah. Yang keempat, kemungkinan seseorang diundang oleh Allah untuk haji ke Baitullah. Kemungkinan yang keempat, karena ada satu dosa yang sulit diampuni oleh Allah kecuali wukuf di Arafah.
Ini hanya bisa terjawab, dirasakan oleh masing-masing para jemaah haji. Karena setiap jemaah haji akan merasakan pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Sanajan saomongan, sarenggu, sakamar, pengalaman spiritualnya masih berbeda-beda. Karena beda isi undangan. Beda isi undangan. Jadi isi undangannya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu bagi kita bahwa haji ini adalah satu kewajiban. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Begitu Al-Quran menegaskan di Quran surah Ali Imran ayat 97. Walillahi, dan menjadi kewajiban kepada Allah, ala nasi, bagi setiap manusia, hijjul baiti, untuk berkunjung berhaji ke Baitullah, manistato'a, bagi yang memiliki istito'ah, sabila, dalam menempuh perjalanan haji. Surat Al-Hajj Ali Imran ayat 90. ayat ya 97. Ali Imran 97. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, tidak mau haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Maka nanti kita menemukan penjelasan Rasulullah SAW tentang haji ini. Barang siapa yang memiliki keluasan, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, bekal memadai, waktu memungkinkan, perjalanan tidak ada persoalan, tapi tidak mau haji, apa kata Rasul? Maka hanya dua kemungkinan pintu kematiannya: mati Yahudi, mati Nasrani. Jadi kalau kita mampu haji, fisik sehat, pesak sehat, begitu, bekal memadai, situasinya aman, tidak dalam kondisi perang, tidak mau haji, maka pintu kematiannya cuma tinggal dua: mati Yahudi, mati Nasrani. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Ini pentingnya haji, ya, dari sisi normatifnya begitu. Maka kalau hari ini menurut estimasi perkiraan keberangkatan haji per tahun ini, kalau kita daftar untuk haji, maka daftar turunnya 24 tahun untuk Jawa Barat. Tiap kabupaten kota provinsi beda-beda. Bahkan sampai ada yang menyentuh 50 tahun. Jadi hari ini kalau kita punya anak, punya cucu lahir, seminggu kemudian kita bikin akte kelahirannya. Setelah jadi akte kelahiran, besoknya daftar haji, Pak. Karena sekarang syarat minimalnya punya akte kelahiran. Jadi kalau Makassar punya cucu, besok lahir, urus administrasinya untuk bikin akta kelahiran. Setelah jadi langsung daftar ke, sebab mereka angkatan setelah usia 24 tahun. Laki-laki ya daftarkan saja sekarang. Kebetulan nanti kuotanya dikasihkan kepada anak kita, ya, dengan kuota keberangkatan sesuai dengan
keberangkatan orang tua. Akhirnya Jadi tahun ini orang tuanya berangkat, wafat, haji dan kurban. berangkatlah tahun depan dengan kuota itu. Termilihnya. Oh. Ya. Itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak cucu kita tidak mati dalam posisi Nasrani atau Yahudi. Ya. Ini oleh karena itu kita ingin melihat poin yang kedua. Setelah kita melihat ibadah haji ini waktunya terbatas, tempatnya terbatas, maka orang yang diundang pun orang yang pantas. Dengan isi undangan sedikitnya ada 4. Diundang dimuliakan, diundang diingatkan, diundang mendapat teguran, yang keempat diundang karena ada satu dosa yang sulit diampuni oleh Allah kecuali wukuf di Arafah. Hadis riwayat Ibnu Ja'far Ibnu Umar Az-Zafar. Ini yang kita temukan petunjuknya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sutradaranya? Allah. Siapa sutradaranya? Rasulullah menyebutnya khudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara kalian mengambil manasik haji. Manasik itu artinya ibadah. Inna sholati wa nusuki. Ulama manasik latihan dibalik kata. Padahal manasik itu artinya ibadah. Nah, ketepatan waktu kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Tadi disebut tidak ada rukhsah. Kapan 9 Zulhijjah? Dimulai setelah duhur sampai maghrib. Itu waktu untuk wukuf. Dari wukuf maka kita mengenal istilah wakaf. Dari istilah wakaf kita pun mengenal istilah iktikaf. Dari situ juga mengenal istilah wakaf. Maka kita termohon menjelaskan puncak dari ibadah, nilai ibadah puncaknya ada di 3 huruf: waw, ko, pa. Lagi nilai tertinggi kualitas ibadah nilainya ada di 3 huruf: waw, ko, fa. Coba kita lihat. Haji yang hebat itu, coba lihat petunjuk haji itu, ya. Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis Rasul menjelaskan kepada kita tentang kedahsyatan, keutamaan tentang haji, tidak diragukan lagi. Beliau menyebutkan man hajja, barang siapa yang berhaji, falam yarfus, tidak melakukan pornografi. Ya. Falam yasbuk, tidak melakukan kefasikan. Raja'a kayaumi waladatu umur, maka dia keluar seperti dia dilahirkan dari ibunya. Artinya bersih, clean, bersih seperti anak yang baru lahir tak memiliki dosa. Oh, bayangkan. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya Rasulullah, ala tarul jihad afdal. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku amal yang paling utama, jihad yang paling utama. Apa kata Rasul? Qala afdalul jihad hajjul mabrur. Bahwa jihad terbaik adalah haji mabrur. Hadis yang lain menjelaskan wal hajju mabrur
laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tiada balasan yang paling tepat kecuali surga. Ini menunjukkan tentang jaminan orang haji begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu, maka ketepatan waktu, ketepatan tempat di dalam haji menjadi untuk apa? Agar kita ini mampu, ya. Oleh karena itu, maka agar kita bisa melakukan ini dalam filosofi orang Sunda diwujudkan dengan 3. Ulah sailu iluna, artinya kadang ngadaluhan ilmuna. Jadi ngaji haji, ngaji bab haji kudu di ayeuna, bahkan di muda ulah nubuat geus dapat heula kakek ngaji moal anu asuh. Kalau kalian ilmu aja, dan pikiran anak hiji mau berangkat, nu gadua pikiran bakal ongkosna. Wah segala macam we. Kumaha ilmu kumaha hajina? Kalau nampal hiji ada. Kalau kabulak kan wah. Ya. Nah, jangan Rasul menyebutnya fudu'ani manasikakum, agar kalian tidak salah dalam memerankan tokoh-tokoh itu, maka kalian harus mengambil cara ibadahnya dariku Rasul. Ya. Maka dalam filosofi orang Sunda muncul istilah ulah iluna, karena bukan ilmu. Nomor 2, ulah sa'ala-alana, artinya bekalnya harus bekal rezeki yang halal. Yang ketiga, ulah sa'olo-olona, jangan sombong. Ini yang akan menentukan perubahan isi undangan kita. Jadi seringkali kita mengalami pengalaman spiritual ditegur oleh Allah, bahkan boleh jadi ditempeleng oleh Allah. Karena kita berada di tanah suci, maka semua frekuensinya, getaran jiwa kita ini didengar oleh Allah, langsung ditegur, dan Allah Maha mendengar tentang itu. Oke. Ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan tokoh, memerankan tokoh haji. Ada berapa tokoh dalam haji? 5. Siapa mereka? 1, Nabi Adam alaihissalam, tokoh utama haji. Ya. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Siti Hajar. Yang keempat, Ismail. Yang kelima adalah Iblis. Oh, dilemparin. Lagi Selesai tahun iblisnya. dan iblis dan syaitan akan bawa Tuhan anak Iblis itu aslinya. Oh, kakeknya. Iblis itu Moyangnya itu. Injuna setan. Awas. Ini tokoh haji. 1, Nabi Adam alaihissalam. 2, Nabi Ibrahim alaihissalam. 3, Siti. 4, Ismail alaihissalam. Yang kelima, Iblis. Tapi yang apa? didapatkan dari godaan syaitan. Nanti. Alhamdulillah minas syaitan. Itulah yang menjadi substansinya. Ya, oleh karena itu, maka dari teori malam ini atau dengan tema ini, haji adalah ibadah kebaktian. Alhamdulillah minas iblisi. Maka dari tema haji ibadah kebaktian, di dalamnya
ada simbol, ya ada simbol, simbol-simbol saja. Simbol itu di dalamnya ada makna. Di dalam makna itu ada esensi. Itu yang harus diberikan pemahaman. Bahkan hampir semua ibadah begitu. Ya. Apa yang harus kita pelajari dari Adam alaihissalam? Apa yang harus kita pahami? Apa maknanya kita memerankan Nabi Adam alaihissalam? Jadi ketika kita sampai di mikot batas untuk berihram. Kalau dalam sholat namanya takbiratul ihram, itu mikot makani. Kalau mikot jamani sejak tanggal 1 Syawal, maka Al-Quran menyebutnya al-hajju ashhurun ma'lumah. Al-hajju ashhurun ma'lumah. Al-Baqarah ayat 197 gitu. Ya, kalau nggak salah. Coba dilihat. Ya. Al-hajju ashhurun ma'lumah. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Al-Baqarah 197 kalau nggak salah. Sebelumnya itu ada kalimat yang hampir 96 itu. 97 197. Coba buka dulu. Di ayat itu juga ada kalimat al-hajju ashhurun ma'lumat. Kemudian di 197 itu yang menyangkut tentang Mekah. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu ada di 197 Al-Baqarah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Surah apa itu? Ya, 197. 197 ya. 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Pamang farada fihinna haja qalaro. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu ya? Iya betul. 197. Jadi haji itu adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumi. Paman farad fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqullaha wa taquni ya ulil albab. Ini yang menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Syawal itu namanya mikot jamani. Jadi waktu haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan ada yang sempat melampaui batas pemikiran kita yang mengusulkan supaya ibadah haji dilakukan 3 kali setahun. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Karena ini bulan-bulan haji. Ini para pemikir, para ilmuwan seperti ada yang mengusulkan begitu, tapi tidak ada yang menanggapi. Itu benar. Jadi Pak Ustaz, manakala dengan surat ini, artinya bahwa emang segala sesuatu yang maksiat semua itu emang pasti terjadi di situ kan? Oh, masih terjadi. Kan saya kira begini. Tanah haram artinya haram itu dari kata hormatun, dihormati, dimuliakan. Sehingga dalam bahasa Indonesia muncul kalimat hormat, gelap kata bahasa Arab. Jadi tanah haram itu dari kata hormatun, dihormati, dimuliakan. Bukan dalam arti haram najis, bukan. Ya, artinya dihormati, dimuliakan. Nah, yang mulia itu tempatnya, orangnya belum tentu. Sebab Abu Jahal pun hidup dirinya, Abu Lahab hidup dirinya. Ya, maka seringkali
di tanah suci. Itu sangat luar biasa. Jihad. Itu baik. Tapi yang menentukan baik tidaknya bukan tempat saja, tapi amal kita. Masjid tempat suci, mau kembali kecele dosa ya. Seseorang meninggal di mana? Di Dugem. Nah, kenal intinya ke dakwah, sampai halus. Tempatnya ada ya. Ini yang harus diberikan pemahaman. Oke, komen lagi. Jadi haji itu perjalanan menuju tanah suci untuk menemui Allah dan Yang Maha Suci. Karena Allah dan Yang Maha Suci hanya menerima setiap hamba yang datang kepadanya dalam keadaan suci, maka salah satu dari sekian banyak yang dapat mengotori tubuh yang dapat mengotori diri kita itu 3 amalan yang pokok. Apa itu? Kopas. Kopas itu kemaksiatan yang ini. Kopas itu sebetulnya pornografi lah, seksualitas. Kopas itu yang seringkali mempengaruhi mengotori pikiran kita. Yang kedua, Al-Quran menyebutnya busuk. Kopas yang kedua busuk. Itu yang membuat jiwa kita itu kotor. Apa busuk itu? Pasif. Busuk, Pak. Busuk itu adalah pasif. Kita masih ingat rumus pasif kan? Mukmin itu terbagi dua. Ada mukmin taat, ada mukmin maksiat atau maasi. Mukmin taat itulah yang disebut dengan muttaqin muttaqun, muslimun muslimin, mukminun mukminin. Apa artinya? Ahli takwa. Muslimun muslimin, orang yang akan mendapat jaminan keselamatan. Mukminun mukminin, inilah orang-orang yang dapat jaminan keamanan di akhirat. Mukhlisun mukhlisin, ini kelompok-kelompok mukmin taat. Yang kedua adalah mukmin maksiat. Dia mukmin tapi berdosa. Ada berapa? Ada 3. Satu adalah munafik. Ya. Yang kedua adalah pasif. Sampai keluar dari itu, betul Pak, gitu. Iya. Keluar dari ketaatan kepada Allah itu. Karena apa? Ini menunjukkan kalau kita pasif, ini mengotori pikiran jiwa kita, mental kita, hati kita. Ini tentu saja dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kita datang kepada Allah dan Allah menerima setiap kita yang datang kepadanya dalam keadaan suci. Maka diberikan jadi pasif itu kan begini. Pasif itu. Apa bedanya dengan munafik? Kalau munafik jelas, ini merusak. Ini kalau munafik dampaknya sangat kolosal, Pak. Kehancuran bangsa, kehancuran organisasi, kehancuran kebersamaan masyarakat karena kaum munafik. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Kalau apa? Dampak negatifnya. Maka Allah pun memberikan tempat khusus bagi orang munafik di darkil asfal. Nerakanya pun PPIV-nya itu. Tentang-tentang gitu, ya. Karena dampaknya orang munafik itu luar biasa, bisa menghancurkan bangsa, bisa menghancurkan perjuangan,
bisa memporak-porandakan kebersamaan sebuah komunitas, itu orang munafik. Bahayanya lebih besar. Sehingga saya menyampaikan, karena dampak yang dihasilkan didatangkan oleh orang munafik ini, Allah pun bersantai-santai memberikan tempat khusus. Innal muttaqin, innal muttaqin apa? Innal muttaqin Innal munafiqun bidakil asfal. Jadi orang munafik itu tempatnya pun sampai di neraka yang paling bawah. Lalu apa bedanya dengan fasik? Fasik pun juga merusak, tapi yang dirusak oleh fasik adalah kehancuran dirinya sendiri, Pak. Ya, jadi kalau fasik yang rusak, yang hancur, yang kotor dirinya sendiri. Dampaknya kecil, tapi Islam agama tetap melarang kita ini merusak diri sendiri. Karena ada yang disebut dengan hibdun nafs, hibdun akal, hibdun nasal dalam maqasid syariah. Dilarang tetap. Maka ada ilustrasi untuk orang fasik ini yang sudah kita ketahui. Orang fasik itu diibaratkan bubur kacang hijau, Pak. Bubur kacang hijau ditambah ketan hitam, ditambah santan, ditambah roti, begitu. Itu kan enak. Ditambah tai kuda, enak. Itu orang fasik. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam bubur kacang hijau itu ada tai kudanya, tentu kita tidak mau memakannya. Kalau kita memakannya mungkin oke, mungkin sakit dan segala macamnya. Yang rusak siapa? Diri kita sendiri. Itulah fasik. Maka dalam istilah orang Sunda ada alat-alat pakakas namanya pasekon. Jadi pasekon itu naon? Tempat alat kegalungkeun batur manehna sampai pada lontong itu pasir. Maka kita nyebutnya pasekon. Begitu. Bukuran mah pasikin ya. Jadi pala fasa wala fusuko wala jidal, jangan bertengkar, berdebat. Sebab itu akan mempengaruhi, memperkeruh pikiranmu menuju Tuhan. Ini yang diberikan warning, diingatkan oleh Allah dalam haji. Karena ibadah haji adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Jangan dikotori. Jangan dikotori. Ya, ini yang harus dijaga sedemikian rupa. Oleh karena itu, maka agar ibadah haji yang kita lakukan ini sesuai dengan skenario yang Allah sampaikan, yang Allah inginkan, dan divisualisasikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasul mengajarkan kepada kita khudu'ani manasikakum. Allah sudah membuat skrip, sudah membuat skenario. Bagaimana bisa menjalankan skenario ini dengan baik? Rasul tampil, memberikan teladan, memvisualisasikan dalam bahasa Nabi, khudu'ani manasikakum. Itu visualisasi, kudunya untuk kepada Nabi. Maka itu yang saya sebut ibadah tanpa tilas. Karena ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memerankan tokoh-tokoh haji. Siapa? Adam alaihissalam. Apa kita belajar dari Adam alaihissalam? Kesungguhan bertobatnya. Apa? Kesungguhan bertaubat. Totalitas dalam bertobat. Maka dari sini maknanya itu apa esensinya? Maka kita menemukan boleh jadi seseorang tidak bisa dan tidak sempat berangkat haji, tapi menang pahala haji karena dia memerankan Adam alaihissalam dalam hidupnya, totalitas bertobat kepada
ya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang panjang ditulis juga oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu salah satunya tentang seorang preman ini ya sebelum pensiun di preman ini belum pensiun ini preman ini tukang bobok tukang tarok gitu ya. Kemudian datang kesadaran keagamaannya karena manusia itu adalah makhluk beragama sebetulnya. Bertanyalah dia tentang dosa-dosanya ini kepada rahim-rahim Yahudi, para ilmuwan Yahudi. Apa jawabnya? Karena dosanya terlalu banyak, bahkan membunuh orang pun sampai 99 kali. Membunuh, padahal Allah ngasih tahu membunuh satu orang tanpa hak dan tanpa ada alasan syar'i itu sama dengan dosanya membunuh semua manusia. Itu kebayang. Ini udah 99 kali datang. Kalau saya dosa saya begini. Kalau yang lain istilah itu yang besarnya saja luar biasa. Apa jawabnya? Dosa kaki, dosa jika itu mah tuh materi oleh hampura Gusti Allah. Oke. Kalau materi katanya mah repo. Apa kata preman ini? Ayo nggak sekalian tadi genapkan yang 100. Akhirnya rahim ini pun dibunuhnya. Jadi genaplah dia 100 membunuh orang, membunuh 100 orang. Kapalan. Terus waktu berjalan datang lagi kesadaran beragama. Dia nanya kembali, nanyanya kepada seorang ulama. Itu ceritanya dari Israel. Ustaz, ada apa? Tahu kan? Aku ini preman. Oh, siapa yang kenal Anda? Preman Cipaganti. Saya juga apa? Saya udah nanya beberapa waktu yang lalu begini. Kemudian mendapat jawaban bahwa dosa yang banyak ini tidak akan ada yang berkata siapa. Allah Maha luas pengampunannya. Jadi kalau saya bertobat, memungkinkan Allah mengampuni dosa saya. Tuhan mengampuni dosa. Wah, Allah Maha luas. Dosa kalian yang dikerjakan lebih banyak daripada ampunan Allah lebih banyak daripada saya. Dan temuilah Allah. Tapi ada syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya Ustaz? Kamu harus meninggalkan tempat tinggalmu. Lalu dirinya wae mau ubah pindah. Itulah hijrah. Kemana? Kamu janji pagan ya tuh. Tahun lindung semua. Kalian pindah. Ya. Hanya itu syaratnya? Iya. UMMLD. Pindah. Ulah didinya wae. Lamun didinya wae. Nah, di kampungmu, di lingkunganmu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pindah ke tempat yang kondusif. Berangkatlah. Oke, kalau begitu saya berangkat ke kampung yang ahli ibadah. Sebelum sampai, malaikat Jibril kamu datang sesuai dengan jadwal. Ya apa dia? Wafatlah dia di perjalanan. Belum sampai ke tempat tujuan, wafat. Malaikat pun
mengadakan rapat darurat. Malaikat sampai rapat darurat ini. Begini. Sehingga nama ulama mau pas berangkat haji, malaikat rapat darurat. Ya kira-kira benar boleh. Ya. Rapat darurat. Bagaimana? Kata para malaikat Jabaniyah, para petugas penggusur, kalau di kita barangkali para jurusita. Malaikat Jabaniyah, ini bagianku. Bagian gimana? Dia belum punya kebaikan apapun. Belum punya kebaikan apapun untuk kawan. Ini bagianku. Pasukan Ridwan datang ini. Kalau saudara-saudara kailah kita pemain musuh wae. Sebentar. Dia sudah berniat dalam artinya bertobat dan dia sudah melangkah jin. Kaki kanannya mendatangkan kebaikan, kaki kirinya menghapus kesalahan. Pasukan Ridwan ini berdebat. Itu rapat berhari-hari ternyata yang lain untuk memutuskan preman ini. Allah mengutus malaikat untuk menjadi hakim. Kenapa? Kata malaikat Jabaniyah ini, ini bagianku. Bagianku. Coba kalau gitu baik. Jauh mana dari tempat titik tolak dia meninggalkan kampung halamannya dengan tempat tujuan? Tolong diukur. Ternyata hanya beda 1 senti, Pak. Lebih dekat kepada tempat tujuan. Apa? Lebih 1 senti dia dekat kepada tempat tujuan. Masuk surga. Jangan kaya kayak berbangun kesungguhan bertobat. Kesungguhan bertobat. Ya. Jadi kesungguhan bertobat. Jadi dalam haji ini belajarlah dari Nabi Adam alaihissalam. Maka nanti lihat disimbolkan dengan buku intikaf. Buku ini kan kita berdiam diri. Apa yang dilakukan? Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita intikaf, apa yang dilakukan? Mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita mesti istighfar? Kenapa kita harus mohon ampun kepada Allah? Apa tujuannya? Sederhana jawabannya. Supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Walaupun waktunya terbatas ya Pak. Allah terbatas. Jadi kenapa kita mesti banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah? Untuk apa? Supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, Allah pun tidak punya masalah dengan kita. Amin. Kalau sudah tidak punya masalah, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kalau sudah tidak punya masalah. Nah, orang ini bertobat, meninggalkan kampung halamannya untuk kembali kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak punya masalah. Kalau sudah itu kan Al-Fajr 4 ayat terakhir, ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu radiyatan mardiyah artinya hati jiwa pribadi yang diridhoi oleh Allah. Hati jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah. Saya
saya menerjemahkannya, oh dia tamar dia artinya hati jiwa yang tidak punya masalah dengan Allah. Kalau kita tidak punya masalah dengan Allah kan ridho deh, jadi tidak punya masalah. Ridho belum masalah. Hati dan jiwa yang diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, kalau begitu engkau preman bergabunglah dengan hamba-hambaku. Kalau sudah bergabung dengan hamba Allah dan hamba setan dan hamba nafsu, bukan hamba Allah. Kalau sudah bergabung dengan hambaku, kata maka kalian fadkhuli jannati, masuklah surgaku. Belajarlah dari Adam alaihissalam. Ketika kita sampai di miqat, kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Ingat, saat itulah kita sedang memberatkan Nabi Adam alaihissalam dalam kesungguhan taubatnya kepada Allah. Nah, diharapkan ibadah haji ini disebut mabrur, Pak. Diharapkan haji ini haji mabrur. Apa mabrur? Mabrur itu artinya nyambung. Sederhana aja, sederhana. Mabrur itu maknanya sederhana, artinya nyambung. Apa nyambung? Kalau ketika di Mekah, di tanah suci, kita sungguh-sungguh bertobat, memohon ampun kepada Allah, kudu nyambung langsung geus balik ka Bandung, karena mabrur. Ya, ulah di ditu istighfar mohon ampun ka dieu teu sadar begitu. Ya, itu artinya teu nyambung teh teu mabrur. Itu aja. Itu yang harus diberikan pemahaman. Ini tentang haji. Satu aja dulu ya Pak ya, karena ini jam 6 harus wintuk ini ya. Kayak bisa, maraton bisa. Bagus satu Pak. Dalam memahami tokoh haji, ya, Nabi Adam alaihi itu diwujudkan dengan wukuf. Nanti kita bahas makna wukuf, makna wakaf, makna i'tikaf, makna wakaf. Karena ini satu akar kata, hanya berbeda dimensi, tapi memiliki substansi yang sama. Dari kata wau, huruf wau, kof dan fa. Jadi semua nilai ibadah ada pada 3 huruf ini. Kalau kita tidak bisa meraih 3 huruf ini, maka ibadah kita musbah. Kata bahasa kita tasawuf, apa musbah? Hamba tidak bernilai. Yes. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya dulu lah ya. Jadi hari ini kita memahami simbol haji, tokoh haji Nabi Adam alaihi salam. Esensinya totalitas bertaubat. Boleh jadi seseorang dengan segala keterbatasan tidak bisa berangkat haji ke Baitullah, tapi bukan berarti dia tidak layak mendapat pahala haji. Dia dapat meraih posisi pahala haji dari pintu kesungguhan bertobatnya kepada Allah. Hasil akhirnya sama-sama ada di surga Allah. Al-hajju mabrur laisa lahu illa jannah. Pahala haji mabrur tiada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Kesungguhan bertobat, hasil akhirnya Allah jamin mendapat surga Allah. Ini yang kita sebut substansi. Allah ya Pak. Berarti yang melakukan ibadah haji sekarang harus sesuai dalam kenyataan Pak. Ada rombongan dari Mekah mau ke Arafah, ada yang maghrib satu malam di Mina, tetapi ada juga yang langsung dari Mekah ke
Dua-duanya dicontohkan oleh Nabi. Iya. Yang ke Mina dulu itu pun Nabi transit di sana. Ya. Kemudian Nabi melakukan sidak persiapan perbekalan di Mina. Bahkan ada sahabat yang diperintahkan untuk kembali ke Mekah mengambil air untuk persiapan di sana, dan sebagian sahabat dikirim langsung ke Arafah untuk mempersiapkan di sana. Jadi dua-duanya itu sama. Artinya kalau di Mina hari ini perlengkapannya sudah disiapkan, maka langsung, karena haji itu dimulai dari Arafah, bukan dari Mina. Makanya Nabi menyebutnya Al-Hajju Arafah. Haji itu dimulai dari Arafah, bukan dari Mina. Hanya transitnya lewatnya dulu lewat jalan ke sana. Nah, ini soal pemahaman. Kemudian mereka memahami bahwa Nabi sempat singgah dulu di Mina. Apa yang dilakukan Nabi di Mina? Mempersiapkan perbekalan supaya datang dari Arafah ke Mina. Karena di Mina dilakukan sebanyak 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Ini perlu logistik yang memadai. Maka sebagian sahabat baru ke Mekah, padahal sudah sampai di Mina. Balik, ini tidak akan cukup. Ayo siapkan dulu, begitu Pak. Jadi yang langsung ke Arafah, sahabat langsung ke Arafah ada. Yang di Mina ada. Yang baru lagi ke Mekah juga ada. Nah, itu soal teknis sebetulnya. Apakah itu rangkaiannya adalah haji? Wallahu. Tapi Rasul menegaskan Al-Hajju Arafah. Haji itu dimulai dari Arafah, bukan dari Mina. Dan di hadis itu maka pemerintah kita membuat SOP haji, jemaah haji berangkat langsung ke Arafah, dari Arafah sesuai dengan sunnah Nabi, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, dan seterusnya. Itu ada perbedaan, ya, sebab haji dimulai dari Arafah. Maka kita mengenal hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririah. Sahabat yang langsung ke Arafah tidak dilarang oleh Rasul, karena memang diperintahkan untuk langsung ke Arafah. Langsung. Tidak mabit di Mina. Kalau tamattu, ifrad dan qiran ini soal keilmuan, soal kesiapan, soal pemahaman. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, mau qiran, mau tamattu, mau qiran, apa namanya? Haji ada 3. 1 haji ifrad, tamattu dan qiran. Ngerti gak ilmunya? Lalu ngerti, laksanakan. Saya mau ifrad, wa atimul hajja wal umrata lillah. Saya haji dulu baru umrah. Begitu datang, saya sudah ihram. Yang berat itu bukan memakai kain ihram, tapi menjaga larangan ihram. Itu yang beratnya. Ya, kalau pakai kain ihram no problem. Kayak 1 bulan 2 bulan ya sanggup. Tapi larangan ihramnya yang berat. Maka kita seringkali menggunakan haji tamattu. Tamattu itu maknanya tam itu sempurna atau senang-senang, karena selesai umroh tahun buat haji nanti itu. Jadi itu cara berhajinya itu bergantung keilmuan setiap kita. Jadi mau tamattu, mau ifrad, mau qiran, no problem. Meskipun dari Indonesia saya ifrad, silakan. Dalam satu rombongan, yang satu ifrad, yang satu tamattu, sama saja, silakan. Kalau ifrad tidak kena dam, kalau tamattu kena dam, qiran kena dam. Kenapa? Formasi awal haji itu berarti hajja wal umrah lillah, sempurnakan haji baru umrah, itu ifrad. Kemudian formula itu kita ubah, umrah dulu baru haji, boleh, tapi kena dam. Gitu aja. Ya, haji.
mungkin dilaksanakan tilu-tiluan. Terbukti. Tidak mungkin kok Pikir-pikiran belenyang deui. Karena yang jadi persoalan hukumnya itu 1 hari ba'da duhur sampai maghrib. hukumnya persoalan nanti. Kalau hukumnya bisa 3 poe, Tapi itu Pak Ustadz, Hukum nanya persoalannya. Pak Ustadz waktu itu kan ada, saya dekat Maktur itu ya, tendanya. Ternyata orang-orang Maktur itu cuman transit aja untuk tempat jumroh itu. Dia tidurnya di apartemen itu. Nah, Itu gimana Pak Ustadz? itulah seringkali yang dianjurkan memang betul, karena kelompok sebagian ya ONH Plus itu yang kami tahu dia punya 2 hotel. Ada hotel transit itu di sekitar Ajijia. Ya betul. Ya. Sedangkan hotel penginapannya pasti kalau tidak di Hilton di jam-jam tower. Betul kayak begitu. Jadi mereka begitu malam maghrib masuk Ya betul. ke area Jamarot di Mina. Ya, betul. Ya sebagai kamera ini. Nanti pertengahan tengah malam mereka tidur di hotel. Besok sebelum maghrib masuk lagi ke Mina. Itu Pak. Itu memang seringkali mereka menggunakan 2 hotel. Jadi ada hotel transit di Mina. Jadi mereka kadang-kadang ke Mekah dulu, tawaf ibadah, tawaf kudu, tawaf umroh begitu, kemudian ke Madinah. Dari Madinah langsung ke Ajijia menunggu wukuf di Arafah. Itu memang begitu. Mana yang benar Allah Allah. Ya mari. Karena yang dimaksudkan bahasanya bermalam di Mina. Betul. Dan mereka mana Mina itu? Mina itu baina jabalain, yaitu lembah di antara 2 gunung. Kan begitu? Itu Mina yang asli itu. Tapi Rasul menyebutnya Mina Rahim. Mina itu seperti rahim. Apa rahim? Rahim itu kalau hamil anaknya 1 ekor rahimnya. Kemudian anaknya kembar, rahimnya itu ditambah deui. Artinya bahwa Mina ini bisa menampung daya tampung seluas-luasnya. Maka kita sampai ke wilayah Mu'aisim di luar nyebrang terowongan. Kan dulu asalnya Mina ini sini saja. Bedanya yaitu daerah Jamarot, tempat jumroh. Ya. Nah, sebagian jemaah-jemaah yang lewat travel itu mereka tinggal di hotel, begitu maghrib masuk, ya masuk sampai pertengahan malam pulang ke hotel itu. Sebelum maghrib masuk lagi ke Mina. Kenapa bisa begini? Tanggal 10 Julinya kita datang dari Arafah masuk ke Mina, langsung jumroh Aqabah. Kemudian ada yang langsung ke Mekah untuk tawaf ibadah. Mereka kembali ke Mina sebelum maghrib. Kan begitu SOP-nya. Nah, itulah yang dipakai oleh travel-travel ini. Jadi asal waktu maghrib sampai pertengahan malam maghrib di Mina. Kan bermalam di Mina. 2 menit dari dulu nanti malam di Mina. Mereka tidak sewa tenda di Mina. Tidak, karena tendanya di hotel di Ajijia, berbatasan di balik gunung. Ini gunung, ini lembah, ini gunung yang masih ke kita. Nah, mereka di sini. Hotelnya itu terowongan juga. Maghrib masuk ke dia. Tengah malam balik dari sekarang. Nanti subuh. Angkat sore-sore, asar, berhenti. Itu yang dilakukan oleh travel itu. Itu yang kami ketahui juga karena pernah ikut membimbing bidang itu.
awalnya kaget juga. Jadi kia sampai nanti. Jadi kalau tidak mengikuti rute Haji adalah ibadah napak tilas. Karena ini napak tilas, karena ini ibadah napak tilas, maka ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan tokoh menjadi mutlak. Waktu, tempat, Tokoh maksudnya tokoh itu pemeran utama. Ya, pemeran utama. Ya, jadi kita harus mengikuti sesuai dengan skenario. Ya, maka Rasul menyebutnya kudu anni manasikaku. Jadi mata sakitnya harus jelas ini. Disiksa dia pun ini. Jadi tema kita sore ini ingin melihat haji adalah ibadah napak tilas. Ya. Tema besarnya haji dan kurban. Kurbannya nanti. Pekan depan mulai masuk kurban. Ya. Insyaallah namun saya gangguan. Jadi yang kedua untuk tema subuh ini adalah ibadah haji adalah ibadah napak tilas. Karena ini napak tilas, maka ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan tokoh atau pemeran utama ini mutlak harus sesuai dengan skenario yang diinginkan oleh Allah. Siapa yang membuat skenario-nya? Allah. Siapa skenario? itu nah. Kan emang bagus terowongan. Itu orang Iya. aslinya gitu. Ya, yang penting manasiknya tidak terubah ibadahnya. Jadi ulah dia kayak misalnya hubungnya tanggal 8 orang banyak saya tulis. Perjalanan itu masalahnya. Itu tidak masalah. Karena gini, tanggal 8 itu disebut dengan takriyah. Takriyah itu artinya pembekalan. Itu yang harus dipahami, Pak. Seringkali ikhtilafnya di situ. Disangka takriyah itu ke Mina. Apa yang dapat di Mina? Itu namanya pembekalan, disebut takriyah. Jadi mempersiapkan bekal untuk pelaksanaan haji. Jadi di drop logistik di Mina dikenapakan harus ada apa disiapkan. Ketika Rasulullah SAW itu sidang, ini kurang. Oh ini kurang, kurang cukup. Kau balik ke rumah, ambil air secukupnya untuk persiapan ini. Maka kita sekarang itu udah datang ke situ, balik lagi ke itu. Kudu kami sama. Maka Rasul mendeklarasikan ini jadi pegangan SOP kita. Al-Hajju Arafah. Haji itu dimulai dari Arafah. Oh itu soal teknis Pak. Nanti dibahas khusus nampak awal nampak sani. Nanti dijelaskan. Itu soal nanti setelah kita mabit di Mina. Kita akan sampaikan apa itu nampak awal, apa itu nampak sani. Apa keuntungannya melakukan dua rombongan itu, apa awal maupun apa sani gitu. Ya, itu nanti itu sudah masuk manasik, itu sudah masuk wilayah ibadahnya dan itu tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.